Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Cahya Amalia, NIM 2005121424 akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Nah, sebelum kita masuk ke model infrastruktur jaringan, kita ketahui dulu nih, apa itu jaringan komputer. Yang pertama, komputer itu apa? Komputer itu merupakan alat hitung yang memiliki kemampuan kecerdasan yang ditambahkan terhadapnya atau bersifat dinamis. Lalu, apa itu jaringan? Nah, jaringan ini tuh memiliki banyak arti, baik secara teknologi maupun teori. Nah, jaringan secara umum dinyatakan sebagai suatu model dalam struktur yang terdiri dari titik dan garis. Titik mewakili entitas, sedangkan garis mewakili hubungan atau koneksi antara entitas itu. Jadi, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem komunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Seperti itu. Lalu, berdasarkan distribusi sumber informasinya, jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladan, yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer peladan. Kelebihan dari jaringan terpusat ini yaitu yang pertama, standarisasi mudah diterapkan. Pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Untuk kekurangannya, jadi apabila komputer pusat itu mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem itu tidak dapat berfungsi. Jadi sistemnya itu terpusat. Apabila komputer pusatnya itu rusak, maka seluruh sistem itu jadi tidak berfungsi. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini adalah perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladan yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Nah, untuk kelebihan jaringan terdistribusi ini tuh lebih banyak daripada jaringan terpusat. Yang pertama, mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Dapat menambah komponen secara individu, fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan jaringan terdistribusi. Boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Selanjutnya, model pengaturan jaringan. Pada jaringan komputer, ada suatu model pengaturan untuk dapat menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi apa itu? Yang pertama yaitu protokol TCP atau IP. Di dalam jaringan komputer terdapat istilah Transport Connection Protocol atau Internet Protocol. Nah, jaringan komputer dengan sistem operasi Windows, TCP IP ini mempunyai peranan yang penting dan juga karena protokol ini tuh merupakan protokol pilihan default dari Windows. Setiap protokol memiliki tugas atau fungsinya masing-masing. Yang kedua ada IP address. Adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan menggunakan protokol TCP/IP. IP address ini terdiri atas 32 bit dan juga terdiri atas dua bagian yaitu network ID dan host ID, di mana network ID ini tuh menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan host ID menentukan alamat host. Selanjutnya yaitu kelas-kelas IP address. Pengalokasian IP address ini pada dasarnya ialah proses memilih network ID dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan jangkauan grafisnya. Nah, ini tuh ada personal area network, local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Nah, yang pertama ini adalah PAN. PAN atau yang memiliki kepanjangan personal area network merupakan sebuah jaringan komputer
untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat seperti speaker, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Nah, jangkauan jaringan ini tuh sangat dekat sehingga Anda itu tidak bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. PAN juga bisa digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat pribadi atau interpersonal komunikasi. Yang kedua adalah LAN. LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya itu dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung, atau sebuah sekolah. Nah, ini dapat dilihat pada gambarnya. Ini merupakan contoh jaringan LAN di sekolah. Nah, selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau yang disebut dengan MAN. Nah, jangkauan dari MAN ini tuh lebih besar daripada LAN. Misalnya tuh antar wilayah dalam satu provinsi. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Contohnya seperti jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antar satu dengan lainnya. Nah, contohnya misalnya ini nih. Bank Mandiri yang ada di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu saling terhubung. Selanjutnya yaitu Wide Area Networks atau yang biasa disebut dengan WAN, jaringan yang lingkupnya itu biasanya sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Sebagai contoh seperti keseluruhan jaringan Bank Mandiri yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara-negara lain. WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. Menggunakan sarana WAN, sebuah bank yang ada di Jakarta bisa menghubungi kantor cabangnya yang ada di Singapura hanya dalam beberapa menit. Jadi perbedaan dari LAN, lalu WAN, PAN, MAN itu ada di jangkauannya, terus jaraknya juga, hubungan antar wilayah, negara, ruangan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan cara membangunnya. Berdasarkan topologinya. Topologi fisik jaringan adalah bentuk fisik bagaimana komputer terhubung antar satu dengan lainnya. Berikut merupakan klasifikasi berdasarkan tipologi jaringannya, yaitu yang pertama ada topologi bus. Nah, pada topologi bus ini menggunakan kabel koaksial di mana seluruh jaringannya biasanya itu merupakan satu saluran kabel yang dihubungkan. Yang kedua ujungnya itu ditermasi dengan alat berupa terminator. Lalu selanjutnya ada topologi ring. Topologi ini itu menggunakan kabel yang membentuk lingkaran tertutup sehingga mengesankan cincin tanpa ujung. Secara umum, layout topologi ring ini juga relatif sederhana. Secara lebih sederhana lagi, topologi ring ini tuh merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya, hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star ini tuh bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut dengan konsentrator bisa berupa hub atau switch menjadi pusat di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi dari topologi bus. Media transmisinya merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Nah, ini merupakan contoh dari topologi tree. Selanjutnya yaitu topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya itu timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Selanjutnya yaitu ada jaringan berdasarkan penggunaan kabelnya. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel atau wireless. Yang pertama, jaringan kabel. Jaringan kabel ini tersusun dari berbagai komponen, antara lain yang pertama komponen hardware dan komponen software. Komponen hardware ini merupakan contohnya yaitu seperti PC, Network Interface Card atau NIC,
hub atau konsentrator, kabel, dan konektor. Lalu yang kedua, jaringan tanpa kabel atau wireless, itu contohnya access point. Nah, access point itu adalah perangkat penting dalam jaringan nirkabel yang difungsikan sebagai titik akses yang menghubungkan komputer-komputer ke dalam sebuah jaringan. Yang kedua, ada wireless LAN card. Jika pada jaringan kabel Anda itu mengenal NIC, maka pada jaringan nirkabel ada wireless LAN card ini. Card ini bisa terpasang pada slot PCI komputer. Selanjutnya ada wireless PCMCA. Alat ini biasa dipakai pada komputer jinjing atau yang disebut dengan laptop. Selanjutnya ada wireless USB Universal Serial Bus atau USB, banyak dijumpai pada port komputer sekarang ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.